bagi koperasi pada kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota. Baik, sekilas tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kita hormati Ibu Dr. Anda Hajah Erniwati Tamrin MM dengan tempat tanggal lahir di Bulukumba 2 Januari 1969. Pendidikan ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Guna menghemat waktu untuk materi akan diserahkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Erniwati Tamrin MMI. Silakan. Terima kasih. Sambil menunggu, kebetulan sama putar video ini karena terkait dengan koperasian. Karena kita tahu sekarang koperasi itu di Undang-Undang tahun 2000 nomor 25 tahun 1992 terkait organisasi dan manajemen koperasi. Mungkin kita sudah tahu barangkali semua apa itu koperasi, apa tugas pengurus dan pengawas. Nanti saya bertanya karena kan terkait yang datang ini pesertanya pengawas, pasti tahu apa tugasnya pengawas. Tapi sebelumnya itu, sebelum penayangan terkait video terkait perkoperasian, kita tahu bahwa diatur koperasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun organisasi itu sebagai wadah punya 2 orang atau lebih untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Adapun ciri-ciri dan ada struktur, pembagian tugas, monitoring dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen itu cara atau sistem untuk mencapai tujuan dengan manfaat tenaga orang lain. Terus koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kepentingan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kerangka ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Siapa yang sudah dengar beritanya terkait koperasi yang di Kediri? Ada? Oh, belum. Saya ceritakan sedikit. Kemarin ada kejadian yaitu terkait koperasi yang ada di Kediri. Ada jumlah anggota itu 80 orang dengan kebetulan dia bermasalah karena pengurusnya itu tidak mengeluarkan uang sebanyak 500 miliar, sehingga inilah menjadi masalah sekarang. Maka Menteri Koperasi mengadakan revisi undang-undang terkait perkoperasian, sementara di bawah undang-undang revisi undang-undang perkoperasian. Revisi undang-undang perkoperasian perlu terus didorong sehingga disahkan demi mengganti undang-undang tahun 2000, undang-undang nomor 25 tahun 1992. Untuk apa? Sebagai upaya menghindarkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif dan akomodatif bagi kebutuhan anggota dan masyarakat. Saya bacakan terus karena itu tadi terkait ini mengenai revisi. Cenderung ketinggalan sehingga perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan strategis terkini. Seiring perubahan cepat dalam dunia usaha dan teknologi serta berbagai permasalahan yang terjadi, maka diperlukan undang-undang yang juga mampu mengakomodasi, menjawab perubahan tersebut dalam memperbaiki tata kelola perkoperasian. Dengan demikian, koperasi bergerak lincah, modern, percaya, dan terutama memberikan kepastian hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dapat menurunkan citra koperasi di kalangan masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang undang-undang itu akan direvisi karena kemarin itu kalau misalnya ada masalah-masalah di koperasi, kita tidak dijamin hukum, tidak ada hukum yang mendasari terkait tadi sebenarnya diputar sambil saya lanjut sebentar Pak Asim. Jadi kita putar dulu video supaya kita lebih sedap. Ada video yang tadi.
Pertama, membangun kelembagaan manajemen yang kuat secara bersama-sama. Kedua, menyatukan modal dan akumulasi modal. Ketiga, membangun dan mengelola bisnis. Yang keempat, meningkatkan modal aset, omset, dan keuntungan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan anggota. Keenam, memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Kalau melihat dari tujuan tersebut di atas, kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah munculnya koperasi bermasalah, sehingga gambaran koperasi di masyarakat kurang baik dan bertolak belakang dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi yang berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi mempunyai tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Berbagai masalah koperasi saat ini adalah penyalahgunaan badan hukum koperasi, adalah melakukan praktek pinjaman online ilegal dan retainer, penyimpanan penggunaan aset oleh pengurus di lain pihak, dan potensi anggota tidak dioptimalkan di badan pengawas sehingga tidak berjalan maksimal. Pelanggaran koperasi yang kerap terjadi dalam bentuk tidak adanya izin usaha simpan pinjam maupun izin usaha untuk membuka kantor cabang. Di sini terkait bahwa kelembagaan kuat dalam bentuk badan hukum. Yang kedua, memiliki anggota sebagai segmen pasar yang pasti tetap. Dan yang ketiga, memiliki sumber dana yang tetap dan murah dari anggota. Ini merupakan peluang sehingga dapat mengelola dana secara produktif dan terbuka peluang memperluas jaringan usaha. Dan keenam, peningkatan sumber daya manusia dan penciptaan iklim yang kondusif dari pemerintah. Lanjut angka itu sih. Ini ada 5 keanggotaan. Lanjut. Modal. Ada 2 modal, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, usaha sektoril, usaha simpan pinjam, koperasi. Yang ketiga, koperasi dapat melaksanakan semua kegiatan usaha kecuali yang asusila. Ini ada modal dan usaha. Lanjut Pak. Terus aset. Ada aset produktif, aset meningkat, dan aset aman. Dan kedua, omset, perputaran modal aktif. Kedua, modal tidak diklaim. Ketiga, omset meningkat. Lanjut. Keuntungan. Keuntungan di sini yaitu SAU. Harus ada SAU. Kedua, SAU besar bagi yang mempunyai modal yang cukup besar. Yang ketiga, SAU dibagi oleh setiap anggota koperasi setiap tahunnya. Lanjut. Strategi pengembangan koperasi. Pertama, penetapan prioritas usaha yang segera atau dapat dijalankan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten melalui sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan jaringan usaha dengan visi skala usaha besar. Lanjut. Ini 4, anggota harus real, tidak militan, karena biasa banyak anggota dan calon anggota. Yang kelima, memperkuat struktur permodalan yang bersumber dari anggota koperasi. Yang keenam, harus memiliki standar operasional prosedur (SOP). Ketujuh, keterbukaan internal harus jelas kepada anggota. Sebentar saya sampaikan bahwa mungkin pengawas sudah tahu apa yang harus apa tugas dari seorang pengawas. Sebentar kita akan diskusikan dan kita akan bertanya kepada peserta yang hadir pada hari ini. Saling tukar dan tanya jawab antara
peserta. Jadi Pak bisa diputar video Pak? Iya. Video tidak bisa diputar, tapi baik sekali Pak, videonya harus diputar supaya kita lebih tahu, supaya kita tahu bahwa ada sebenarnya video yang sambutan koperasi yang berkembang di Jepang. Jadi itu Jepang dia berhasil di dunia karena dia mulai dari pembibitan sampai dengan pemasaran di koperasi semua. Jadi tidak memakai orang luar, dia sendiri yang kelola mulai dari pembelian bibit, penanaman sampai dia memetik hasilnya, terus sampai pemasarannya. Jadi dia dianggap berhasil karena mempunyai ribuan anggota. Itu keberhasilannya, maka perlu kita contoh, tapi sayang sekali ini tidak bisa dibuka juga, tidak apa-apa, karena kita bisa tahu bahwa di Jepang itu ada satu koperasi yang berhasil. Tidak perlu melihat, tapi bisa kita rasakan. Bahwa banyak koperasi yang dikelola tidak sesuai prinsip dan nilai koperasi sehingga menimbulkan malpraktek yang merugikan anggota dan kerjasama antara koperasi yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip koperasi tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya, dan adanya ketergantungan koperasi terhadap dominasi pengurus. Padahal dalam koperasi peran anggota lah yang paling utama. Salah satu kendala yang juga banyak ditemukan dalam koperasi bermasalah ini adalah mekanisme pengajuan PKPU dan kepailitan oleh kreditur atau anggota koperasi yang diatur dalam undang-undang sehingga menyulitkan anggota yang harus menghadapi PKPU dan pailit. Itu barangkali maksudnya dari yang saya baca tadi ini terkait revisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang sementara berlangsung. Ribuan anggota koperasi bermasalah ini terkatung-katung menunggu proses pengembalian simpanan yang mana perlu penguatan dan pembaharuan dalam draft undang-undang perkoperasian yang akan disusun. Salah satunya yang ingin diperkuat adalah Badan Hukum Koperasi, menguatkan pengaturan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah, penguatan pengawasan internal disertai dengan sanksinya. Jadi nanti undang-undang ini yang akan baru yang akan direvisi itu pertama yaitu terkait mengenai perlunya ada penguatan. Yang kedua itu mengenai penjaminan simpanan anggota. Yang ketiga menekan praktek-praktek koperasi yang menyimpan dengan menetapkan sanksi terhadap anggota koperasi. Sehingga pada hari ini baru sementara disusun terkait revisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 dan sementara berlangsung diperjuangkan di DPR di pusat, sehingga kita menunggu bagaimana isi daripada revisi Undang-Undang 25 tahun 1992.